Namun kemiskinan dan ketimpangan yang akan dibahas yaitu dalam perspektif Islam. Seperti apa saja sih faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan? Lalu strategi dan kebijakan apa yang digunakan dalam mengentas kemiskinan? Serta peranan maqasid syariah dalam mengentas kemiskinan. Tapi sebelum itu, apa sih pengertian kemiskinan dan ketimpangan itu sendiri? Jadi, kemiskinan itu sendiri adalah buah dari timbulnya ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Perbedaan pendapatan akan selalu muncul dalam setiap aktivitas ekonomi. Sedangkan ketimpangan seringkali diidentifikasikan sebagai suatu kondisi ketidakadilan. Kondisi ketika beberapa orang atau kelompok memiliki hak dan kesempatan lebih baik dibandingkan individu atau kelompok lainnya. Peranan maqasid syariah dalam pengentasan kemiskinan menurut Imam Asy-Syatibi dalam Muslimah tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan utama dari maqasid syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum, yaitu yang pertama ada daruriyat, keadaan di mana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera jika diabaikan akan menimbulkan suatu risiko pada rusaknya kehidupan manusia. Nah, yang kedua ada hajiyah, kebutuhan untuk meningkatkan nilai dan kebutuhan lainnya. Nah, yang ketiga ada tahsiniyah. Tahsiniyah merupakan kebutuhan penyempurna. Konsep pengentasan kemiskinan berdasarkan maqasid syariah melalui pengaplikasian ZISWAP, yaitu dengan yang pertama aktivitas produksi. ZISWAP akan menimbulkan permintaan baru yang potensial, sehingga meningkatkan permintaan secara agregat, maka produsen akan meningkatkan produksi. Yang kedua, investasi, terutama investasi yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, lapangan kerja. Dengan ZISWAP dapat digunakan untuk modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahil. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Ketika ZISWAP digunakan untuk modal usaha yang akan membantu terlaksananya pertumbuhan ekonomi karena terjadi perubahan pendapatan setiap individu dalam peningkatan konsumsinya. Konsep dasar dan penyebab kemiskinan. Menurut Speaker tahun 2002 berpendapat bahwa penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam 4 faktor utama, yaitu yang pertama, ada individual explanation. Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang itu sendiri. Yang kedua, ada familial explanation. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang ketiga, ada subcultural explanation. Kemiskinan yang disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Yang keempat, ada structural explanation. Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan, perbedaan status yang dibuat atau akibat kebijakan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara kelompok si kaya dengan kelompok si miskin. Menurut Isjoyo, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan. Yang pertama, ketidakberdayaan. Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya harga produk yang dihasilkan, dan tingginya biaya pendidikan. Yang kedua, keterpencilan. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin. Yang ketiga, kemiskinan materi. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya modal dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki, menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah. Dan yang keempat, kerentanan. Hal ini terjadi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan musiman, dan adanya bencana alam. Dan yang terakhir yaitu sikap. Kondisi ini terjadi karena adanya sikap yang menerima apa adanya, kondisi yang ada, dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin. Ketimpangan dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, ketimpangan antar individu. Yang kedua, ketimpangan teritorial. Yang ketiga, ketimpangan antar gender. Yang keempat, ketimpangan finansial. Yang terakhir, ketimpangan digital. Secara teoritis, ketimpangan sosial terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Bank Dunia menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 hal pendorong utama ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan peluang. Yang kedua, pekerjaan yang tidak merata. Yang ketiga, tingginya konsentrasi kekayaan. Yang keempat, ketahanan ekonomi yang rendah.
Strategi pengentasan kemiskinan dalam perspektif konvensional. Bank Dunia merekomendasikan 4 tindakan utama yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempersempit ketimpangan, yaitu yang pertama memperbaiki pelayanan publik di daerah, yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan peluang melatih keterampilan bagi tenaga kerja, yang ketiga memastikan perlindungan dari guncangan, dan yang terakhir yang keempat menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan saat ini dan di masa depan. Menurut Arsyad, dalam setiap upaya pencapaian pemerataan oleh pemerintah, terdapat berbagai rintangan yang harus dihadapi, antara lain pendanaan yang diperlukan sangatlah besar, dan upaya tersebut seringkali tidak tepat sasaran karena tidak mampu menjangkau golongan miskin di negeri tersebut. 2. Strategi dan kebijakan anti kemiskinan dalam Islam. Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, Islam memiliki anjuran bagi umatnya. Yang pertama, Islam menganjurkan umatnya agar rajin bekerja. Kedua, Islam melarang riba dan berbuat zalim, baik fisik maupun ekonomi kepada orang lain. Islam memberikan solusi dalam mengatasi kemiskinan, mencari jalan keluar, serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Solusi masalah kemiskinan dapat diselesaikan dengan pengoptimalan jiswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Strategi dan kebijakan anti ketimpangan dalam Islam. Secara umum, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam sistem ekonomi Islam untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, yaitu yang pertama, memperluas akses kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan etos dan semangat kerja dari kalangan kaum miskin. Yang ketiga, mempererat ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah agar mampu membantu kerabatnya yang masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang keempat, meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dan pendayagunaan zakat. Yang kelima, melakukan pengenaan pajak atas aset-aset yang menganggur. Nah, berdasarkan pembahasan yang sudah teman-teman saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang. Dua permasalahan ini menjadi fokus ekonomi Islam dalam proses pembangunan ekonomi. Kemiskinan dan ketimpangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, strategi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan harus dilakukan secara komprehensif. Kemiskinan dalam konteks Islam tidak hanya sekedar masalah materi semata, tetapi aspek spiritual pun menjadi perhatian yang harus dilakukan dalam suatu proses pembangunan ekonomi.